niat langkah perjalanan kita, dunia kita, dunia kita selalu bersama dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan kita sampai ke mushola ini Allah beli, Allah bayar, Allah ganti yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah benar-benar kepada kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat nanti Allah akan kumpulkan kita bersama di surga Allah dengan sahabat Usma dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, dan kita bisa berkumpul di telaganya di surga Allah di bawah mandi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini insya Allah tema kita adalah bagaimana kita bisa mengelola qalbu. Kita tahu di dalam hidup dan kehidupan kita yang namanya attitude ataupun sikap atau akhlak, ini adalah hal yang sangat mendasar bagi setiap insan. Wabil khusus adalah seorang mukmin, karena kita memiliki suri tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir, bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, bagi mereka yang ingin berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir, bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan juga hari akhir, walaupun kasih, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Jadi jelas kita sebagai umat Rasul, Allah perintahkan untuk menjadikan beliau satu-satunya sebagai suri tauladan. Dan suri tauladan tadi, apakah uswatun hasanah itu? Allah katakan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya pada diri Nabi terdapat akhlak yang agung. Jadi yang dikatakan uswatun hasanah adalah akhlak, kalimah akhlak yang agung. Akhlak baik perkataan, baik perbuatan, baik konsep perjuangan, baik juga cita-cita hidup beliau. Apa yang dilakukan oleh beliau, seperti yang Allah katakan di ayat 34, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi, diperbuat oleh Nabi itu mengikuti hawa nafsu. In huwa, melainkan apa yang dilakukan oleh beliau, dikatakan oleh beliau, wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Dan ini di dalam hidup dan kehidupan ternyata menjadi bagian utama dari penilaian-penilaian manusia. Sampai-sampai kita tahu di dalam dunia akademisi atau dunia pendidikan, bahkan sampai pada tingkat seorang akan mendapatkan pekerjaan, yang paling utama pertama dilihat adalah bagaimana akhlaknya, bagaimana attitude-nya, bagaimana sikap mentalnya. Karena dalam sebuah penilaian, pendidikan formal itu hanya dinilai 15%.
tapi sikap mental akhlak kepribadian itu 85%. Dan kepribadian sikap mental itulah yang Nabi sabdakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di mana di dalam fotokopi itu jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya qalb. Kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan bila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb, atau yang kita kenal dengan hati, ya. Walaupun yang dimaksud hati di sini bukan hati apa istilahnya dompet, ya, bukan hati yang ada di sebelah kiri apa kanan, ya, sebelah kiri kita, bukan, ya. Atau bahkan hati itu bisa dikatakan juga itu jantung gitu, ya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan qalbu ini adalah itu kalau di bahasa Arabnya, ya, nurani, nur aini, ya, atau dikatakan cahaya mata, ya, nur aini, cahaya mata. Atau kalau Ari Danjar yang punya 165, ya, menara 165 atau SI itu mengatakan God spot, titik Tuhan. Artinya sesuatu yang memang itu nggak bisa dideteksi oleh manusia. Itu benar-benar dalam sekali, nggak bisa dilihat oleh manusia, nggak bisa diketahui oleh manusia qalbu itu. Maka kalau ada pepatah mengatakan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya qalbu, dalamnya hati, nggak ada yang tahu. Itu. Tapi qalbu ini bisa dikatakan dekat dengan Allah. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, di dalam surat 50 ayat 16 kan di sana. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh Allah telah ciptakan manusia dan Allah tahu apa yang ada di dalam manusia, di dalam hati manusia. Bahkan Allah lebih dekat dari urat nadi. Sampai juga Allah menyatakan di Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Allah katakan gitu. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Arti dekat di sini bukan berarti Allah ada di dalam hati. Karena kalau kita katakan Allah ada di mana gitu, kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita misalnya. Nah, Allah itu ada di hati gitu. Allah itu ada di mana-mana. Nanti kita sendiri, ya, salah. Karena kalau dilihat di surat 7 ayat 54, Allah ada di mana? Coba dibaca 7 ayat 54. Ada anak Musa. Dibaca 7 ayat 54. Ada. Inna rabbaka Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu khalqu wal ard tabarakallahu rabbul 'alamin.
dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha Allah, Rabbul Alamin. Allah berkata di Quran di surat 7 ayat 4 jelas Allah berada di Ars yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau ditanya Ars itu apa, ya kita sampaikan. Ya, kalau Ars itu berada di atas yang paling tinggi. Ya, kalau dalam hadis qudsi kan dikatakan langit ada 7 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 ada yang namanya ya kursi. Ya, di atas di kursi ada samudra Haya. Ya. Dan di atas samudra Haya baru ini Ars. Ya, tempat Allah bersemayam. Ya. Tiga, kita bisa sampaikan, kita nggak usah memikirkan ini, nah kita pikirkan saja, yang lainnya saja masih tidak sanggup. Ya, kita katakan langit pertama aja udah sulit, udah berat kita pikirin. Langit pertama adalah langit dunia atau alam semesta. Ya, alam semesta juga terdiri dari miliaran galaksi. Satu galaksi yang terdeteksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang-bintang atau planet-planet. Salah satunya adalah matahari, ya, sebagai sentral. Wa kullu fi falak yasbahun, semua beredar mengelilingi matahari. Lalu ada yang lebih kecil dari matahari. Salah satunya adalah bumi. Bumi begitu banyak makhluk yang ada di dalamnya. Ya, yang Allah ciptakan, apakah manusia, apakah binatang, apakah juga tumbuh-tumbuhan. Ketika kita melihat orang aja masing-masing bisa berbeda. Kalau kamu bisa lihat bagaimana warna mata orang, ya orang-orang itu bisa beda. Kemudian juga hidupnya bisa beda-beda, ya. Atau kita kasih contoh buah-buahan saja. Pas lagi musim mangga misalnya, mangga dengan berbagai macam corak. Ini saja kita berlengkap memikirkannya dengan warna-warni, dengan rasa yang asin, yang manis, yang sepet, ya, dan juga yang nano-nano, gitu ya. Itu kita bisa sampaikan. Maka dari itu kita nggak usah memikirkan tentang Allah itu bagaimana arsnya. Yang pasti dia ada di tempat yang tertinggi. Lalu bagaimana dikatakan Allah kok dekat dengan manusia tadi, dengan kolbu? Ya, Allah kok tahu apa yang ada di dalam kolbu manusia? Wajar, Allah tahu. Ya, tadi katakan di waktu ayat 16, Allah yang ciptakan manusia. Artinya apa yang pada diri manusia, kita ambil sampel contoh gitu ya. Seorang yang pembuat HP, ya, dia bisa tahu komponen-komponen yang ada di dalam HP. Bahkan ketika HP itu rusak, maka dia bisa tahu ini di mana sumber rusaknya itu. Ya, sumber rusaknya itu. Itu yang contoh pertama misalnya kita sampaikan. Karena dia yang membuat HP. Atau TV, ketika TV rusak, ya, tukang servis tahu penyebabnya apa, di mana letak rusaknya, padahal komponen-komponennya kecil. Dan yang paling tepat lagi ketika dikatakan bagaimana Allah bisa menyatu dengan kolbu. Kita gambarkan dalam sebuah bangunan atau ruang. Kita tahu dalam matematik yang namanya titik-titik-titik, gabungan dari titik-titik itu namanya garis, ya. Makanya ada dikatakan ini juga garis,
begini juga garis, ya, yang penting nyambung. Mau bentuknya begini juga garis, mau bentuknya segi 5 juga garis, ya. Karena apa? Ini adalah hubungan titik-titik kan gitu ya. Ya, kalau dalam psikotes gitu nih. Ya, pas psikotes ada yang mana termasuk garis, semuanya termasuk garis. Karena garis adalah hubungan dari titik-titik. Nah, hubungan dari titik-titik di sini adalah garis. Lalu garis dengan garis kemudian dihubungkan dengan semuanya jadi hubungan dari bidang, ya. Bidang dengan bidang jadi kubus, ya. Jadi kubus di sini. Jadi kubus, ya. Nah, kita tahu ruangan yang begitu besar seperti ini, ya. Ini pokok pembuatnya adalah titik-titik ini. Bagi pembuatnya dia tahu kekuatan dari bangunan ini adalah titik-titik tadi, ya. Apakah itu campuran dari semen, pasir dan batunya di situ sebagai pokoknya? Sebab kalau tidak ada itu, tidak akan mungkin bangunan ini bisa berdiri. Artinya dia menyatu, reinforce, ya, membuat sebuah kekuatan di dalamnya. Sehingga pembuatnya, kalau kita apa istilahnya itu samakan dengan sakronik Allah, tahu apa yang ada di dalam rumah itu, bahkan yang paling dalam, yaitu titik-titik tadi. Sehingga ketika ada kerusakan-keretakan, dia tahu, wah, di sana itu ada. Nah, inilah yang dikatakan Allah dekat dengan hambanya, bahkan Allah tahu apa yang dalam hati manusia. Karena ketika hamba-hambanya bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku dekat. Itu qalbu. Untuk itulah di dalam hadis ini jelas dikatakan, ya, bahwasanya hadis ini memberikan perhatian terhadap masalah qalbu. Karena padanya terdapat kebaikan fisik. Ketika qalbunya bagus, maka fisiknya bagus, ya. Jadi kalau mentalnya bagus, maka fisik jadi bagus. Makanya kalau seorang suami itu kan ketika melihat istri, ya, dalam keadaan kecapean gitu, ya, kelihatan lelah, ya, sementara suami ada keinginan, ya, istri katakan saya capek, lelah. Nah, yang harus menjadi target sang suami adalah bagaimana mengobati psikisnya dulu, mengobati mentalnya dulu, ya, mengobati kalbunya dulu. Dengan apa? Dengan ngobrol dan ngobrol. Artinya diajak terus dulu ngobrol sampai pada akhirnya psikisnya, mentalnya bagus. Kalau mental udah bagus, maka akan menjadikan fisiknya itu bagus. Maka seseorang ketika mentalnya kuat, mentalnya bagus, fisiknya dia bagus. Ya, kalau di zaman COVID, ya, itu apa istilahnya, imun, ya. Imun, ya. Jadi kalau dikatakan apa namanya, ketika dia imannya naik, maka imunnya naik. Ketika imunnya turun, maka dia akan turun. Ketika dia yakin kepada Allah, ya, bahwasanya dia sehat, dia akan sehat, naik itu. Tapi ketika udah ada rasa takut, drop dia, mentalnya lemah, maka imun itu turun. Nah, maka inilah pentingnya mental kita atau hati kita, karena ini berhubungan dengan psikis kita yang pada akhirnya menjadi kebaikan fisik, ya. Kemudian yang kedua juga dikatakan, pelajaran dari hadis ini adalah baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya qalbu atau hati tersebut. Kalau kita lihat ada di antara sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kerja kita, ya, itu ada melakukan perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk. Apakah itu ngomongin orang, apakah itu dalam keadaan marah-marah, apakah itu dalam keadaan mudah tersinggung, ya, dan yang lainnya. Berarti
kondisi kalbunya itu sedang tidak baik. Tapi kalau dia ternyata bagus, dia orangnya tenang dalam berbicara, santun dalam berbicara, kemudian juga bisa menahan diri, ya, bisa menata hati, maka pertanda ya kalbunya adalah baik. Ya, ini gampang mendeteksinya. Kalau dia kelihatannya lagi cemas aja bawaannya dalam keadaan pusing aja bawaannya, ya bawaannya itu dalam keadaan gak semangat, ini berarti kalbunya lagi gak bagus, ya kalbunya gak bagus. Tapi kalau ternyata dia punya percaya diri, rasa percaya diri tinggi, punya daya juang yang tangguh, semangat yang tinggi, kemudian juga kelihatan dari sikap dan yang lainnya itu sabarnya kelihatan, berarti kalbunya sedang bagus. Lalu dibuka dengan iman, kita tahu al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah, naiknya karena taat, turunnya karena durhaka. Artinya ketika kalbu kita bagus, maka iman itu naik, voltase itu naik. Tapi ketika kalbu kita gak bagus, maka voltase itu turun, iman itu turun. Ini gampang mendeteksi. Apakah mendeteksi diri kita atau kita bisa melihat orang lain dari sikap perilakunya itu akan terlihat. Ini pelajaran dari hadis tersebut, ya. Lalu kita lihat juga, kita berbicara tentang hati. Tentunya ya, kalau kita lihat di halaman terakhir itu halaman 4, kita langsung ke halaman 4, di mana di sana jelas Allah Subhanahu wa taala hanya mau ketemu dengan orang yang qalbunya bagus, atau dikatakan qalbunya salim. Ya, surat 37 atau 4, 26, 89 ini sering kita bahas, ya. Yang sering kita bahas ini biar saya baca aja, ya. Dikatakan jelas di sana adalah ilaman atau Allah qalbu salim, kecuali mereka yang ketemu sama Allah dalam keadaan hati yang bersih. Atau di 3784-nya ijazah orang buka bikol salim, ketika dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi Allah hanya mau ketemu dengan orang yang kalbunya bersih. Kalau kalbu kotor nggak mau ketemu Allah. Kita mati dalam keadaan penyakit hati masih bersalah. Kita mati dalam keadaan qalbun marid, ya. Kita mati dalam keadaan hati kita yang kotor, Allah nggak mau ketemu. Dan Allah tegaskan di 18:110, Qul innama ana basarukum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bahkan dan barang siapa yang kecuali korbi yang pengen ketemu sama Rabbnya, sama Allah, balian amal soleh dari beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya, maka adalah mereka beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya. Ya, artinya kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan salah satunya adalah penyakit hati, qalbun marid, hati yang sakit. Nah, untuk itu coba kita lihat di halaman kedua. Hati itu juga bersumber semuanya dari hawa nafsu. Boleh dibuka di 45 ayat 23, bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, ya, sebagai Tuhannya. Surat 45 ayat 23. Ya.
membiasakannya tetap dengan segala pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas kepihakannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan kita? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Allah berhamd bil Quran, Sadaqallahul Azim. Allah mengawali ayat ini ya dengan pernyataan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, Allah katakan di situ. Ya, kata Allah, tahukah kamu ya Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ya. Ilah, kita tahu makna ilah, di mana ilah? Ya, la ilaha illallah. Ilah di sana kan maknanya ada ma'budan yang diibadahi, yang disembah, mahbuban yang dicintai, muto'an yang ditaati, apa yang diikuti, ya. Kemudian juga walian sebagai pelindung, penolong, agama ya yang diikuti hukumnya, ya. Kemudian juga la haula wala quwata yang tidak memiliki daya dan kekuatan atau yang memiliki kesaktian, ya, illallah hanyalah Allah. Nah, orang banyak yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Kalau orang yang sedang Tuhannya, ikutannya, diikuti hawa nafsu. Perhatikan itu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, yang diikuti. Maka Allah biarkan sesat, ya, sesuai dengan pengetahuannya, padahal mereka tahu. Maka Allah telah kunci pendengarannya. Orang udah kasih tahu tetap aja. Udah jangan, ya. Atau orang udah katakan, contoh misalnya itulah begal ini ya. Udah, ya, saya jangan sampai dipukul, saya jangan sampai dibunuh, ya, jangan sampai ini. Tapi tetap itu hawa nafsunya dipakai. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap dibunuh. Ya. Kupingnya udah nggak dengerin lagi. Ya, bahkan juga hatinya udah ditutup dan matanya itu gelap mata, udah nggak dilihat lagi. Apa orang itu ya, kalau misalnya dia tuh melakukan pelecehan, ya, orang udah katakan jangan, karena matanya udah ditutup gelap mata, kupingnya nggak mau dengerin itu. Perempuan udah ngomong kayak gitu, dia lakukan juga perbuatan durhaka tersebut. Ya, itu udah gelap mata. Ya. Atau juga misalnya kita lihat itu ya, yang ada di viral-viral gitu ya, seorang istri yang sampai bakar suaminya ke bensin, dia cuma dibakar, itu udah gelap mata. Ya, kupingnya udah nggak mau dengerin lagi orang. Itu kalau sudah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Makanya di sini Allah katakan, tahukah kamu yang Muhammad orang jadikan hawa nafsu sebagai ilah? Padahal mereka ngerti Allah telah kunci pendengaran dan hatinya, meletakkan tutup atas penglihatannya. Itu Allah tutup gelap mata. Padahal sebenarnya mereka tahu. Bahkan juga di viral-viral banyak tokoh-tokoh yang mereka mengerti agama, yang pimpinan pondok pesantren dan guru ngaji, bahkan juga pengasuh daripada anak-anak yatim, anak asuh, ya, itu udah gelap mata. Saat itu udah gelap mata, kuping udah gak lagi tuh. Ya, apa yang pernah didapatkan dalam kajian-kajian juga mungkin udah tertutup semua. Karena apa? Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Ya, maka itu kembali penyakit hati itu semuanya didasari oleh hawa nafsu. Ya. Namun apakah hawa nafsu itu memang ada pada diri manusia? Ada. Ya, ada pada diri manusia. Kalau ada hawa nafsu itu namanya malaikat. Ya, ada namanya malaikat. Manusia ada hawa nafsunya. Ada yang namanya qalbun marid, ada yang namanya qalbun salim. Ada hati yang selamat dari penyakit hati, ada juga hati yang memang dalam penyakit hati. Namun Allah SWT di sini ya telah memberikan kepada kita dua jalan. Wahai namun najdain, Allah tunjukkan kepada kamu dua jalan. Bahkan di surat As-Sar ya,
ayat 8 itu ya, apa dikatakan di sana? Ujuruha wa taqwaha. Ya, Allah kasih jalan keburukan dan jalan takwa. Allah kasih itu dua jalan itu. Satu jalan keburukan, satu jalan takwa. Artinya hidup ini adalah pilihan. Ya, kita pernah kaji tentang bagaimana proses hidayah. Ya, yang hidayah itu jelas awalnya semua Allah berikan petunjuk kepada kita, dan petunjuk itu lengkap yaitu Al-Quran. Ya, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran dipermudah dengan wabayyinat minal huda, penjelasan dari petunjuk. Namun kembali kepada manusia, dikasih petunjuk, ada yang beriman, ada yang kafir. Sama di sini. Ya, pada diri manusia Allah kasih itu ada jalan keburukan, tadi qalbul marid, hati yang kotor, ada jalan takwa yaitu hati yang bersih, qalbul salim. Dan di ayat selanjutnya Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang jiwanya bersih. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang jiwanya kotor. Jangan tergesin. Makanya ini pilihan mau bersih apa kotor tadi, mau jalan takwa atau jalan keburukan. Yang pasti Allah udah kasih kepada kita dua jalan. Ya, bahkan dua jalan itu juga kalau orang beriman di jalan Allah, kalau orang kafir di jalan setan. Itu juga hidup adalah pilihan. Untuk itulah bagaimana agar kita selalu berada di jalan takwa. Bagaimana agar jiwa kita selalu senantiasa bersih, biar kita beruntung. Yuk kita kenali produk-produk yang biasa ada pada diri setan yang nyaris dipakai oleh manusia setiap hari. Ini ada beberapa produk, ya, yaitu produk-produk daripada qalbul marid, penyakit hati. Ya, inilah yang merusak tadi, yang membuat ya anggota badan yang melakukan perbuatan buruk. Ya, ini awalnya dari qalbul marid, penyakit hati ini. Dan kalau ada penyakit ini, pasti mentalnya ataupun keberadaan psikisnya itu nggak akan bagus, dan pasti akan mengganggu yang namanya kebaikan yang ada di fisik. Ya, yang pertama kita lihat amarah. Ya, ini kita cuman prebun aja ya, karena nggak bisa dijelasin panjang. Nanti dijelasin satu persatunya dalam kajian-kajian amarah itu bagaimana, cara menghadapinya bagaimana. Ya, baik. Kita lihat amarah di sini, ya. Amarah merupakan salah satu dari produk setan yang nyaris ya dipakai oleh kita setiap hari, atau dikatakan jalan fujur, ya, jalan keburukan, ya, jalan keburukan, atau yang jiwanya kotor. Ini amarah. Makanya Allah berikan reward kepada orang yang bisa menahan amarah, yaitu surga. Seperti yang di surat 3 ayat 133 134. Ya, Allah sediakan ya wasari'u ila maghfiratin jannatin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uidat lil muttaqin. Ya, bersergalah kamu cari ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa berinfak, istarudroi, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan mereka bisa menahan amarah dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya pertama adalah menahan amarah. Lalu yang kedua juga penyakit zon atau swaksangka. Ya, jadi zon swaksangka ini sedikit perbedaannya dengan yang namanya zon yang sifatnya kepada
sikap mental pribadi. Kalau zon sangka ini dalam hal masalah tauhid, ya, dalam masalah tauhid. Bisa satu dibaca itu 116 satu aja, surat 6 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Allah berfirman di Quran, ya, mengikuti kebanyakan orang. Mereka hanyalah berbuat prasangka dan berbuat kebohongan. Ya, artinya yang kita kenal dengan cocokologi itu adalah salah satu sangka, ya, cocokologi. Dengan misalnya jalan berangkat Sabtu nanti begini, atau kalau ada burung cuy nanti akan terjadi yang meninggal, atau misalnya suatu ketika kita melihat lagi demo ormas Islam, di langit ada awan tulisan Allah. Kita ngomong Allah lagi bersama kita, ya, padahal Allah kan setiap hari itu bersama dengan kita. Nah, ini dikatakan sangka. Lalu yang ketiga ada di sana zon, yang dimaksud adalah zon berburuk sangka kepada orang lain. Jadi kalau zon yang di atas sangka, yang di bawah adalah zon kepada sesama manusia, ya. Dan juga salah satunya tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu yang keempat, azam, menggoda, mendukung kemaksiatan. Ya, artinya ada kemaksiatan kita didomin bahkan difasilitasi. Nah, itu juga penyakit hati atau apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Lalu yang kelima adalah hasud, hasad atau benci, dengki karena rasa iri. Ya, ini juga termasuk penyakit hati. Kemudian ada tamanau, iri hati atas karunia yang diberikan Allah kepada orang lain. Ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Yang ketujuh, bahagia, dengki karena berselisih. Ya, dengki karena berselisih. Artinya bagaimana dia bisa menjatuhkan orang, ya, atau ketika dia berdebat kalah, lalu dia di situ benci, ya. Padahal seharusnya ketika dia berdebat kalah dia harus terima. Bahkan juga dia legowo, ya. Ini kalau di hadis kan jelas, kalau kita berdebat, kita yakin kita benar tapi nggak diterima, kita tinggalkan, masih dapat surga walaupun di pinggir-pinggir. Ya, kalau kita berdebat kemudian diterima, kita dapat surga di depan. Itu, ya. Kalau enggak, ya udah kalahnya, udah nggak benar atau kalah, dia dengki, marah. Gimana cara menjatuhkan? Lalu ada menghilangkan dendam, ya. Karena nanti di surga tidak ada dendam. Maka sering kita berdoakan, Rabbana Allahumma wir, ya, Allahumma wir, subhanallah, sababun nabi iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kita berdoa agar dengan saudara kita jangan punya sikap gil, ya. Lalu ada hamazah, hanyut mengikuti bisikan dan ketidaksenangan yang datangnya dari syaitan, ya. Ini yang harus kita lihat. Jadi kembali, makanya kita dimintakan untuk berlindung kepada Allah. Yang 10 namanya faidi, malas sholat, malas sedekah, gemar membicarakan yang batil, ya. Ini juga merupakan penyakit hati, malas sholat, terutama pagi
pagi dia subuh ya, itu berat sekali untuk berangkat ya. Ini juga termasuk penyakit hati. Allah nggak mau ketemu yang seperti ini, apalagi sampai meninggalkan sholat. Maka di dalam surat Al-Mudaththir sendiri tempatnya adalah neraka Sakor. Yang sebelas adalah ghibah, membicarakan orang lain namun orang tersebut tidak suka, apalagi keburukannya ya, apalagi keburukan yang dibicarakan. Lebih baik diam dan bersabar. Di ghibah kita mungkin ada orangnya ya, belum tentu orangnya itu senang. Kalau orangnya nggak senang, kita termasuk berdosa. Makanya nggak boleh ghibah ya, nggak boleh mungkin orang itu benar ya. Lalu yang ke-12, berhalwat, berduaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, untuk itulah kembali di sini bagaimana usaha kita, bagaimana agar kolbu kita dalam keadaan terus bersih ya, terus bersih. Maka ke halaman 4 kita lihat ya, tadi kolbu kita harus bersih. Dan kita tahu diutus dan Nabi salah satunya adalah untuk membersihkan jiwa dari syirik. Ya, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 kan jelas di sana ya, Nabi diutus untuk yaslu alaihi ayatihi wa yuzakkihim ya. Ada kata-kata wa yuzakkihim, membersihkan. Jadi membersihkan di sana bukan thaharah, tapi adalah tauhid, membersihkan jiwa dari syirik ya. Ini bagaimana cara membersihkannya? Al-a'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla ya, yaitu sungguh beruntung orang yang bersih jiwanya, yaitu dengan selalu zikir, memperbanyak zikir dan juga sholat ya. Ini nah, kalau di dalam kata-kata yang terakhir ini, jika kita tidak mampu mengelola kolbu, maka kita akan kerepotan menghadapi hidup ini ya. Segalanya jadi berat, punya penyakit dendam, banyak musuh ya. Kita tadi ngikutin hawa nafsu misalnya ya, menuruti hawa nafsu kita ya, dengki sama orang ya, kita juga nggak tenang hidupnya. Makanya kita kerepotan ya, kita mikirin selalu orang lain senang, kita mikirin orang lain susah, kita mikirin. Nah, makanya kita tidak bisa melalui kolbu. Dan yang terakhir kata-kata bijaknya adalah orang yang mampu mengelola kolbu adalah orang yang berakal sehat. Jadi kalau orang yang berakal sehat, dia akan bisa mengelola hatinya ya. Ngadepin orang marah, dia tetap tenang ya, dia tetap tenang. Kalau tetap tenang, dia pasti akan menang. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Baik, Bapak Ibu rekan sahabat sekalian, inilah gambaran dari hadis ya, yang kita bahas hari ini ya, tentang segumpal daging yang namanya kolbu ya. Kalau kolbu itu baik, maka seluruh jasad baik, dan kalau kolbu itu buruk, maka seluruh jasad buruk. Mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan kita untuk mengkaji satu persatunya dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan Allah tidak mau berjumpa dengan kita. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada semuanya. Dari Allah yang ragu, salah dari saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih, syukur dan berhasil atas fokus dan kreatifnya dalam kajian malam hari ini. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri.